Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi, yaitu suatu platform edukasi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk itu jangan lupa terus pantau kami di akun media sosial kami, yaitu di @dokterunertv dan @fk_uner. Kembali lagi dengan saya Dr. Ovi Nada Saputri yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu peranan pemeriksaan patologi anatomi dalam bidang penanganan kanker. Dan tentu saja saya tidak sendirian, tetapi bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Dr. Diah Fauziah, dokter spesialis patologi anatomi konsultan. Nah, langsung saja nih kita sapa beliau yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat sore Dr. Diah. Selamat sore Dokter Ovin. Ya, bagaimana kabarnya dok hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dokter. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dokter karena dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah sahabat Dokter Uner TV yang akan memberikan edukasi yang sangat menarik nih dok tentang topik kita sore hari ini dokter. Sama-sama Dokter Ovin. Ya, baik dokter. Ini tidak usah menunggu lama lagi ya dokter ya. Kita langsung saja nih dok membahas suatu tema hari ini, suatu topik hari ini yaitu tentang peranan pemeriksaan patologi anatomi dalam penanganan kanker nih dok. Kita melihat dari sisi kankernya dulu nih dok. Kan kalau kita sering dengar ya dok ya, kanker itu sudah marak nih dok di masyarakat, di kalangan masyarakat. Betul. Tapi banyak sekali nih dok, masyarakat yang masih mengsalah-artikan nih dok. Nah sebenarnya arti dari kanker ini apa sih dokter? Atau definisi dari kanker itu sendiri dokter? Baik. Yang saya lihat di masyarakat ya, seringkali masyarakat ini sering kurang paham, tidak tahu bedanya antara tumor dengan kanker. Ya. Secara awam bisa saya sampaikan bahwa kanker itu adalah tumor ganas, ya. Tumor adalah benjolan abnormal pada tubuh kita. Jadi apapun penyebabnya, bisa karena infeksi, bisa karena trauma, bisa karena suatu kanker. Kalau ada benjolan tidak normal di tubuh kita, artinya tidak normal, tadinya tidak ada. Lalu ada benjolan, begitu ya. Nah, itu disebut tumor. Nah, sedangkan kanker itu adalah bisa saya persingkat atau permudah ya supaya lebih paham, adalah tumor yang ganas ya. Benjolan yang ternyata dia berasal dari sel di tubuh kita yang bertumbuh secara tidak normal, tidak terkoordinasi ya. Dan bersifat ganas ya, artinya dia bisa menyebar ke organ yang lain, ke organ yang jauh dari asalnya, dan juga bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian. Betul. Ya, dilihat dari kata-katanya sendiri nih. Serem ya, tumor mati ganas. ya. Iya, tumor Ya. ganas dokter. Ya. Berarti ada lawannya ya dok. Maksudnya tumor yang tidak ganas seperti itu. Ada, betul. Nah, sebetulnya kalau suatu tumor itu terjadi karena ada pertumbuhan sel yang abnormal, kita sebut dalam medis ya suatu neoplasma ya. Jadi neoplasma sendiri artinya itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal itu tadi ya. Dia bisa bersifat jinak, bisa bersifat ganas. Begitu ya. Ya, jadi seperti itu nih teman-teman. Jadi misalkan kita menemukan benjolan ya dokter ya, kita harus tahu dulu nih dia itu jinak atau ganas. Betul. Ya, nah dokter nih, kita kan sering dengar nih dok di berbagai media tuh. Kalau misalkan penderita kanker karena namanya sendiri udah kanker, ganas lagi apalagi dok ya. Nah itu bisa jadi udah divonis mati seperti itu dokter. Ini yang seringkali masyarakat sudah takut duluan ya. Jadi kalau seorang dokter misalnya ada benjolan nih ya, ada benjolan lalu ke dokter dan dikatakan ini tumor. Dari dengar tumor aja seringkali sudah takut ya masyarakat ya. Nah, sebetulnya perlu diperiksa dulu ya tadi tumornya ini apakah neoplasma, apakah bukan. Bisa saja karena infeksi ya atau penyebab yang lainnya. Nah, kalau neoplasma apakah jinak ataukah ganas?
Nah, neoplasma ganas itu yang kita sebut kanker tadi. Nah, kalau sudah disebutkan kanker seringkali takut nih ya. Nah, sebetulnya dengan pengobatan yang saat ini sudah sangat berkembang ya untuk kanker ya, tidak lantas bahwa oh kalau kanker pasti meninggal begitu ya. Tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada prinsipnya memang semakin awal kanker itu ditemukan, didiagnosis ya, maka itu semakin baik prognosisnya untuk pasien ya. Memang setiap kanker itu beda-beda perilakunya, tingkah lakunya itu beda-beda tiap kanker itu ya. Jadi memang tentu saja ini harus diperiksa dulu gitu ya. Bagaimana perilaku si kanker ini, jenisnya bagaimana, stadiumnya bagaimana. Pada prinsipnya semakin awal ditemukan semakin baik ya. Jadi katakanlah breast cancer ya atau kanker payudara misalnya ya. Kalau ditemukan dalam stadium awal sampai saat ini saya melihat banyak kok pasien-pasien yang alhamdulillah ya kesintasannya cukup baik. Kembali lagi bahwa penemuan kanker pada stadium awal dan juga penanganan yang tepat itu akan membawa prognosis yang baik buat pasien ya. Jadi optimis dulu ya, jangan pesimis dulu begitu ya, positive thinking dulu ya. Ya, luar biasa nih. Jadi Ya. intinya jangan ragu-ragu untuk Betul. datang ke dokter ya dok ya. Betul, Jika ya. kita menemui suatu benjolan, maka tidak salahnya kita periksakan lebih Betul dini. sekali. Ya, baik dokter. Kan kalau kita lihat nih dok, dari kankernya sendiri tadi kan bisa mengarah ke ganas ataupun jinak. Oh, gitu kalau ya, dokter. neoplasma jinak atau ganas atau Jinak tumor juga. jinak atau ganas. Kalau kanker itu ganas. Kanker itu pasti ganas Ya, dokter ya. terminologinya baik. untuk yang ganas. Ya untuk yang ganas ya dokter. Nah baik dokter, kalau kita melihat kankernya sendiri itu dokter, kira-kira penyebabnya apa sih dok? Kok bisa sesuatu Ya. itu bisa menjadi kanker gitu? Dan Betul. kira-kira faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena kanker itu apa ya dokter? Ya, jadi memang saat ini penyebab kanker itu bisa saya sampaikan multifaktorial ya, banyak faktor begitu ya. Seperti misalnya, oke, maksud saya begini, kanker satu dengan kanker yang beda, kanker yang lain itu beda ya, Iya. penyebabnya. Tapi setiap kanker itu sifatnya multifaktorial. Saya ambil contoh misalnya ya, kanker payudara misalnya ya, penyebabnya bisa karena ada faktor genetik atau keturunan juga, tapi juga bisa ada faktor-faktor lain. Kanker paru misalnya ya, kenapa kok ada yang merokok tidak kena kanker tapi yang tidak merokok kena kanker? Karena memang faktornya macam-macam gitu ya. Tidak hanya merokok, ya merokok juga salah satu faktor resiko ya, gaya hidup saya bisa simpulkan sebagai gaya hidup ya. Juga dengan faktor keturunan ya. Jadi itu juga ada pengaruhnya. Jadi sampai saat ini juga bukan hanya satu faktor. Kalau satu faktor itu ngobatinnya lebih gampang ya, karena kita tahu nih ya, kayak sakit infeksi, apa penyebabnya diare amuba, ya dikasih misalnya obat anti amuba begitu ya. Tapi kalau kanker nggak bisa begitu gitu ya. Jadi memang multifaktorial. Multifaktorial. Ya. Jadi memang penyebab pastinya kita tidak tahu ya dokter. Betul. Jadi memang ada beberapa faktor resiko yang sudah kita tahu, dan itu yang sebagai pencegahan ya, sebagai pencegahan kita bisa menghindari faktor-faktor resiko itu gitu ya. Kira-kira apa saja itu dokter? Ya misalnya paling gampang ya, kalau merokok kalau kanker paru faktor resikonya ya merokok misalnya ya dihindari begitu. Misalnya apalagi ya, kanker serviks misalnya, kan itu banyak sekali ya faktor resikonya, seperti misalnya menikah, melakukan hubungan seksual pada usia muda, berganti-ganti pasangan seksual, ya segala macam lah. Jadi beda-beda ya untuk tiap-tiap kanker itu faktor resikonya. Intinya adalah healthy lifestyle itu penting untuk menghindari
kita dari kanker ya, ya. sebagai pencegahan. Sebagai Ya, pencegahannya, ya. karena mencegah itu lebih baik ya dok ya Betul daripada mengobati ya sekali. Ya. dokter ya. Ya baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Baik. dokter. Nah kalau misalkan kanker sendiri nih dok, Mm-mm. dampaknya nanti bisa seperti apa ya dok? Atau mungkin komplikasi ke depannya gitu. Baik, ya. Sebetulnya yang dikhawatirkan ya dari kanker itu adalah dia mempunyai kemampuan untuk menyebar ya, untuk menyebar ke organ lain ya, ke organ yang jauh. Jadi misalnya kanker di payudara menyebar ke paru, menyebar ke otak, itu yang dikhawatirkan. Tapi sekali lagi itu semua tergantung dari stadium pada saat didiagnosis, tergantung dari penanganan. Jadi kita jangan berpikir takut dulu ya, jangan parno dulu ya kalau bahasa sekarang ya. Jadi yang dikhawatirkan sih memang itu ya, penyebaran ke organ yang lain. Organ yang Ya. lain, dok ya. Jadi bisa menginvasi yang awalnya hanya di satu organ, Betul. bisa ke organ-organ yang Betul. lainnya, gitu ya Betul. dokter ya. Nah baik dokter, kan tadi kita sudah membahas banyak ya dok ya tentang kanker, bisa dari tumor yang jinak ataupun ganas gitu dok ya. Nah kira-kira dok tanda-tanda awal pada kanker itu apa ya dok yang perlu kita ketahui ya dok ya? Nah, jadi kalau saya bisa sampaikan ya, jadi kita harus waspada terhadap tubuh kita sendiri ya. Kita harus kenali tubuh kita sendiri, begitu ya. Jadi kalau kita merasakan ada benjolan yang tidak normal, kita harus segera ke dokter ya. Bisa pada wanita ya, kita melakukan sarari, pemeriksaan payudara sendiri ya. Kalau kita merasakan oh ini tidak normal, ini harusnya tidak ada, segera menemui ke dokter ya. Misal juga kalau kita merasa ada perubahan dari kebiasaan kita buang air besar misalnya, yang tadinya biasa lalu dia berubah menjadi lebih lunak konsistensinya gitu ya, atau tidak bisa buang air besar ya, itu juga kita harus waspada. Misal kita mendapatkan benjolan misalnya di anus misalnya ya, itu juga harus waspada. Intinya kalau ada benjolan yang tadinya tidak ada di tubuh kita, kita harus waspada. Tapi tentunya kita maunya itu sebelum ada benjolan kita sudah tahu dulu gitu ya, sudah waspada dulu ada. Berarti kita harus melakukan deteksi dini nih ya. Deteksi dininya itu tadi saya sudah sampaikan, untuk tumor di payudara kita bisa lakukan pemeriksaan payudara sendiri, atau pemeriksaan pada wanita yang sudah di atas 40 tahun ya, bisa melakukan pemeriksaan mamografi ya. Kalau untuk kanker serviks ya, bisa melakukan pemeriksaan dengan pap smear untuk deteksi dininya ya. Yang penting buat kita adalah kita kenali diri kita, waspadai apabila ada perubahan pada diri kita, begitu. Ya, jadi memang bisa dilakukan deteksi dini lebih awal begitu ya. Ya, untuk kanker-kanker tertentu, deteksi dini sangat membantu menemukan penyakit dalam stadium yang lebih awal atau dalam stadium yang belum menjadi kanker. Kita sebut sebagai prakanker. Prakanker. Ya. Ya, baik dokter. Nah, setelah kita tahu nih dok, misalkan ada tanda-tanda nih mengarah ke kanker gitu. Nah, kira-kira kita ke dokter. Nah, kira-kira pemeriksaan apa saja sih dok yang mungkin nanti akan dilakukan gitu dokter? Betul. Nah, pemeriksaan untuk penegakan diagnosis kanker ya, di rumah sakit kita mengenal sebagai triple diagnosis ya. Jadi kalau ada suatu benjolan ya di tubuh kita, misalnya benjolan payudara ya. Kenapa sih saya kok sering kasih contoh payudara ya? Karena memang sekarang nomor 1 itu kanker payudara, Dokter Ovin ya. Yang sebenarnya bisa diketahui dalam stadium awal ya, dengan deteksi dini tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau seandainya ada benjolan ya, benjolan ada tumor ya, belum tentu kanker juga nih ya. Di payudara misalnya saya kasih contoh ya. Nah, tentu saja pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik oleh dokter ya, pemeriksaan radiologi
ya, bisa mamografi atau USG ya, dan pemeriksaan di bidang patologi anatomi pada jaringan tumornya gitu ya. Pemeriksaan bisa pemeriksaan sitologi dengan pemeriksaan sitologi aspirasi jarum halus ataupun pemeriksaan jaringan yang diambil oleh dokter begitu. Jadi ada triple pemeriksaan gitu ya, Bu. Ya, Artinya kita ada sebut 3 triple pemeriksaan. diagnosis ya. Pemeriksaan diagnosis klinik, diagnosis radiologis, dan diagnosis patologi. Ya, jadi dari diagnosis klinis, jadi di mana dokter itu memeriksa ya secara langsung gitu ya, dokter. Betul. Lalu untuk diagnosis radiologis, jadi bisa dilakukan imaging ya, dok, Ya, betul. Atau misalkan kalau dari bahasa awamnya bisa melakukan X-ray, USG seperti itu ya, dokter ya. Betul. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan patologi ya, dokter. Ya. Nah, ini yang menarik nih, Dok. Patologi di sini adalah patologi yang mengarahkan ke patologi anatomi ya, dokter. Betul. Ya. Nah, kira-kira pemeriksaan di patologi anatomi itu seperti apa sih, dokter? Ya, jadi baik, untuk pemeriksaan benjolan atau tumor ya di patologi itu ada beberapa jenis pemeriksaan ya. Pemeriksaan patologi untuk yang kalau bisa boleh saya revisi ya. Pemeriksaan patologi anatomi untuk suatu benjolan ya, yang pertama adalah untuk penegakan diagnosis ya. Penegakan diagnosis, jadi apakah benjolannya itu suatu neoplasma atau bukan begitu ya. Ada beberapa jenis pemeriksaannya ya. Pemeriksaan dengan menggunakan jarum halus ya, namanya adalah biopsi aspirasi jarum halus, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah fine needle aspiration biopsy, dan pemeriksaan dari jaringan ya. Kalau dari jaringan berarti jaringan tumornya itu dibiopsi dulu nih sama dokter bedah atau dokter kandungan ya. Nanti dikirim di patologi untuk dilakukan pemeriksaan ya, apakah ini neoplasma atau bukan, apakah neoplasmanya ini neoplasma jinak atau neoplasma ganas ya. Jadi yang pertama tadi untuk penentuan diagnosis ya. Nah, sekarang sudah sangat-sangat berkembang ya, Dokter Ovin, untuk pemeriksaan patologi dalam hal kanker ya. Jadi kalau seandainya setelah dilakukan pemeriksaan patologi ternyata itu adalah suatu neoplasma ganas atau kanker. Nah, pemeriksaan patologi berikutnya tidak hanya menentukan diagnosis, tapi juga menentukan faktor prognosis dan juga faktor prediktif ya. Faktor prognosis artinya dari pemeriksaan ini nanti menggambarkan bagaimana kira-kira perjalanan penyakit atau prognosis pasien ya. Sedangkan untuk pemeriksaan prediktif ya, menentukan apakah pasien ini nantinya kalau diberikan terapi A misalnya ya, apakah akan memberikan benefit atau keuntungan pada pasien atau tidak ya. Kira-kira cocok nggak nih gitu ya, gampangannya kalau secara awam, kalau mau dikasih terapi A ini akan cocok apa tidak gitu ya untuk pasien. Ya, karena pengobatan kanker itu bukan pengobatan yang murah begitu ya. Sehingga perlu dipilih betul mana pasien yang cocok untuk pengobatan tertentu atau kurang cocok ya. Jadi nanti dipilih obatnya yang pas untuk pasien. Itu kita sebut sebagai tailor terapi. Kenapa sebut tailor? Tailor itu tukang jahit, penjahit ya. Kalau kita jahitkan baju ya, itu tentunya ukuran satu orang dengan satu orang yang lain berbeda ya. Bahkan orang yang kembar pun kalau diukur mungkin beda ukurannya ya. Jadi bisa saja diagnosisnya sama, jenis penyakitnya sama ya, sama-sama kanker payudara, tapi ternyata beda nanti untuk penentuan terapinya begitu, Dr. Ovin. Iya, jadi luar biasa nih, Dok ya, perannya dari patologi anatomi. Jadi tidak hanya menentukan seseorang ini terkena kanker atau
iya atau tidak gitu ya dok ya, tapi Betul, juga menentukan bagaimana ke depannya gitu ya dokter betul ya, sampai sekali. dari pengobatannya juga Betul, ya dokter. betul sekali Dokter Bah, Ovin. luar biasa. Ya, Nah, itu tadi dok. Jadi kan kita mengambil suatu jaringan ya dok ya, ya. dari benjolan yang ada misalkan begitu, lalu dibawa ke bidang patologi anatomi. Nah, di sana itu pemeriksaannya seperti apa sih dokter? Nah, Dari jaringan yang sudah diambil itu dok? ya, ya. Jadi memang jaringan itu akan dilakukan pemeriksaan Mm-mm. oleh dokter patologi anatomi, meliputi pemeriksaan makroskopik, jadi secara kasat mata ya, dan juga pemeriksaan mikroskopik ya. Tentunya nanti jaringan itu harus melalui proses ya, Mm-mm. melalui proses sampai akhirnya jaringan itu bisa diperiksa dengan mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nanti untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya menentukan faktor prognosis atau faktor prediktif ya, itu memerlukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi ya, seperti misalnya pemeriksaan molekuler ya, pemeriksaan imunohistokimia, pemeriksaan in situ hibridisasi, ataupun pemeriksaan PCR ya, untuk nanti menentukan faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Iya, jadi sudah sangat canggih ya Betul dokter ya sekali alat-alatnya. ya. Tadi saya mendengar kata PCR dokter ya. Iya, memang Nah, ada juga sampai ke level itu juga sampai level dokter itu juga ya. Ovin ya. Mm-mm. Untuk kanker-kanker tertentu seperti kanker paru, kanker kolorektal ya, ya kanker ovarium ya, itu pemeriksaan saat ini ya sampai ke level itu ya. Mungkin kalau di negara kita masih selektif ya, karena belum semuanya Iya, ditanggung BPJS. Tapi di negara maju itu sudah menjadi suatu pemeriksaan yang rutin gitu ya. iya, luar biasa nih dokter. Nah dokter, saat pengambilan jaringannya nih dokter, pengambilan jaringannya tuh pasti mungkin menimbulkan rasa sakit begitu ya dokter? Atau bagaimana nih dokter? Ya, kalau pemeriksaan PA ya untuk FNAB ya, untuk biopsi aspirasi dengan jarum halus, sebetulnya nggak terlalu sakit ya. Karena itu kita menggunakan jarum yang halus dan apa namanya, Sangat kecil begitu ya dok? sangat kecil ya. Jadi lebih kecil daripada jarum untuk ambil darah sih sebetulnya ya. Jadi relatif bisa ditahan deh sakitnya ya. Iya. Kalau untuk biopsi jaringan saya rasa itu nanti dihandle oleh dokter spesialis bedah atau kandungan. Untuk iya, bisa apakah harus bius total atau bius lokal ya, itu nanti tergantung case by case saya rasa ya. Ya, baik seperti itu nih teman-teman. Jadi jangan takut misalkan kita mau periksa di patologi anatomi ya dokter ya, Ya. karena pasti pemeriksaannya tuh aman ya dokter ya. Ya, insya Allah aman ya, karena memang banyak yang mengkhawatirkan seperti pemeriksaan FNAB ya, pemeriksaan FNAB atau biopsi aspirasi jarum halus ya. Seringkali masyarakat awam itu merasa takut, Dokter Ovin. Jadi, oh dokter, kalau nanti eh, ini kankernya di utak-atik, nanti dia akan menjadi lebih kemana-mana gitu ya. Seringkali begitu tuh pasien itu ya. Nah, ini yang harus dibetulkan juga ya, karena itu tidak betul ya, seperti itu. Kalau nggak diperiksa, bagaimana ngobatinnya Betul ya? Nggak sekali. tahu dong nanti jenisnya apa, mau ngasih pengobatan apa, bagaimana nanti perjalanan penyakitnya gitu ya. Nah, yang sering terjadi adalah setelah biopsi, pasien terus misalnya sudah dibiopsi misalnya ya, lalu disarankan untuk operasi atau untuk kemo atau untuk radiasi. Tentunya pemilihan itu tergantung stadium pasien ya, tidak bisa disamaratakan ya. Nah, itu seringkali pasien takut ya. Jadi nanti terus tidak kembali lagi, nanti kembali tahu-tahu sudah kemana-mana ya. Jadi seolah-olah yang salah itu biopsinya gitu ya. Biopsinya, Padahal betul. ya kalau namanya kanker nggak di apa-apain juga dia akan menyebar begitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat awam ya. Iya.
Baik, luar biasa nih Mm, dokter. Nah, kita tadi sudah membicarakan prosedur pemeriksaannya nih dok. betul. Nah, kadang tuh orang-orang tuh bertanya dok, Iya. emang lama nggak sih itu Nah, iya. pemeriksaannya gitu? Nah, sampai nunggu hasilnya lama nggak Lama ya? ya. Iya. Iya, iya. Lama atau tidak. Nah, ini tergantung jenis pemeriksaan ya, Dr. Ovin ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau untuk pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus atau FNAB, sebetulnya itu one day. Jadi one day service ya. Bisa ditunggu pemeriksaannya ya. Kalau di RSUD Dr. Stomo itu ataupun di kebanyakan rumah sakit itu bisa ditunggu setelah dilakukan pemeriksaan, menunggu 1-2 jam untuk dikeluarkan hasil ya. Tapi tentu saja itu tergantung case ya. Kadang-kadang tidak selalu kasus itu mudah ya, sehingga dokter PA-nya juga harus diskusi dengan tim sehingga baru bisa keluar jawaban besoknya misalnya ya. Itu untuk FNAB ya. FNAB. Tapi kalau untuk pemeriksaan jaringan tidak bisa dikirim jaringannya, jadi setelah dilakukan biopsi oleh dokter bedah lalu dikirim ke lab PA besok keluar itu nggak bisa ya, karena harus jaringan itu harus diproses. Prosesnya sendiri butuh waktu ya. Iya. Tidak 1-2 jam tapi 24 jam gitu ya, karena harus difiksasi dulu, lalu harus masuk mesin segala macam ya. Nah, jadi tentu saja perlu waktu beberapa hari ya. Jadi kalau untuk jaringan kecil misalnya cuma di biopsi kecil misalnya ya, itu bisa 3 sampai 4-5 hari ya. Tergantung kasus juga ya. Kalau jaringan besar membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, karena memang pemeriksaan patologi itu memang harus dilihat oleh dokter PA-nya pelan-pelan ya. Semua juga gitu ya, harus teliti ya. Semua pemeriksaan harus teliti. Dan satu lagi bahwa tidak semua kasus itu mudah. Nah, itu katanya cancer doesn't read textbook. Kalau read textbook kayaknya semua gampang gitu ya. Iya. Lihat textbook semua sama. Ada yang nggak kayak di textbook. Jadi membutuhkan diskusi dengan tim yang kadang-kadang membutuhkan waktu dan pemeriksaan lanjutan begitu. Iya. Ya. Jadi ada jaringan kecil yang diambil ataupun jaringan besar nih dok. Iya, tergantung kasus ya. Kasus, ya. Nanti dari bedah ataupun ke objin ataupun spesialisasi yang lain ya, atau penyakit dalam misalnya melakukan biopsi endoskopi misalnya ya. Jadi itu tergantung. Kalau jaringan kecil kita bisa selesai dalam 3-4 hari ya, tapi kalau jaringan besar membutuhkan waktu yang lebih panjang. lama ya, bisa 1 minggu begitu ya. Jadi memang tidak bisa langsung selesai gitu. Kalau dikonversi nih dok, jaringan kecil tuh kira-kira berapa senti? ya, dok? Jaringan Dan- kecil itu berapa senti? Iya. Dok. Misal jaringan kecil, misal biopsi endoskopi yang kecil ya, yang cuma berapa mili ya, sampai ya kira-kira biopsi kecil ya, yang sifatnya biopsinya biasanya lokal ya, mungkin operasinya. Tapi yang besar itu seperti operasi pengangkatan payudara, pengangkatan rahim, operasi pengangkatan usus, itu spesimen yang besar yang tidak bisa selesai dalam waktu 3 hari ya, karena proses pemeriksaannya itu memerlukan waktu mulai dari fiksasi, pemotongan jaringan, pemrosesan jaringan sampai nanti bentuknya itu adalah dalam slide mikroskopik yang dievaluasi oleh dokter spesialis PA. Iya. Begitu. Berarti nanti hasilnya tuh dalam bentuk gambaran seperti itu. Nah, ya, Dok? hasilnya dalam bentuk laporan. Tetap pada laporan. Iya, ya, laporan dokter, ya? PA, laporan patologi. Ya. Iya. Heeh. Dilihat dari gambaran di bawah mikroskop Betul, tadi, ya, dokter, nanti ya? Ya, jadi teman-teman dari jaringan yang diambil itu tadi akhirnya diproses seperti itu ya dokter, lalu dilihat di bawah mikroskop Ya. dan dokter PA-nya nanti akan memeriksa. memeriksa. Jadi, memeriksa kira-kira ini diagnosisnya mengarah kemana, Betul. seperti itu ya dokter Ya. ya, atau prognosis dan prediktifnya kemana, Betul. seperti itu ya Ya. dokter. Nah baik dokter, kita kembali lagi nih dok, pemeriksaannya tadi nih dok, pemeriksaannya patologi anatomi tadi, kira-kira ada efek samping tertentu nggak dok atau komplikasi begitu
dokter? Nggak ada ya. Nggak ada ya, Saya dokter, ya? minimalis sekali ya Mm-mm. untuk pemeriksaan FNAB, biopsi aspirasi jarum halus itu efek sampingnya sangat minimal sekali ya. Jadi pemeriksaannya aman ya. Saya rasa tidak ada efek samping yang bermakna ya. Tidak ada efek samping Ya, yang bermakna betul. ya, dokter ya. Nah, baik dokter. Nah, selanjutnya nih dokter, kan kita sudah membicarakan peran patologi anatomi untuk mendeteksi kanker nih dok. Kira-kira bisa nggak sih patologi anatomi itu untuk mendeteksi sesuatu yang lain gitu dokter? Oh ya, sebetulnya tidak hanya untuk penyakit kanker saja ya. Eh, Juga penyakit-penyakit lain termasuk penyakit eh, infeksi misalnya ya. Ini kita sering sekali mendapatkan pasien dengan benjolan di leher ya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata itu adalah infeksi tuberkulosa ya. Jadi TB kelenjar kalau masyarakat awam bilangnya ya. Atau untuk penyakit non neoplastik seperti penyakit bukan kanker atau bukan tumor ya, seperti biopsi dari lambung, dari usus ya, untuk pasien dengan keluhan gejala-gejala dari saluran cerna ya, sehingga dicurigai mungkin ada infeksi Helicobacter pylori dari lambung gitu ya. Itu juga dibiopsi, bisa dilakukan pemeriksaan patologi. Atau inflamasi pada usus, colitis ya. Itu juga dilakukan pemeriksaan biopsi. Penegakan diagnosis juga bisa dilakukan dari pemeriksaan patologi Patologi anatomi. anatomi ya. Ya. Jadi banyak perannya di sini. Betul sekali, dokter, tidak ya. hanya untuk yang kanker, termasuk untuk yang neoplasma. Bahkan kelainan-kelainan kulit ya. Misal kelainan kulit yang sifatnya non neoplasma ya, mungkin ada blister, ada bula di kulit atau ada lesi. Nah, pemeriksaan patologi dari biopsi kulit itu juga digunakan juga untuk penegakan diagnosis. Ya, jadi ya. sekali lagi bukan hanya pada penyakit kanker saja, tapi juga penyakit yang sifatnya non neoplasma. Neoplasma. Ya. Ya. Kalau begitu dokter, kan kita tadi udah membahas kanker yang mengarahnya ke jaringan seperti itu ya dokter ya. Mungkin nggak sih kita mengambil spesimen dari maksudnya non kulit atau apa gitu, dok? Misalkan dari daha atau mungkin dari darah. Oh seperti ya, itu, bisa dokter. sekali. Jadi gini, jadi kalau pemeriksaan PA itu ya termasuk meliputi pemeriksaan jaringan ya. Pemeriksaan jaringan baik dari jaringan yang diambil secara FNAB, nanti selnya yang dilihat, ataupun dari biopsi, entah biopsinya insisi atau eksisi atau punch biopsi atau dari operasi yang lebih luas ya. Juga termasuk di sini pemeriksaan bukan jaringan ya. Jadi misalnya dari sputum begitu ya, dari dahak, dari cairan, misalnya ada cairan kiste di payudara lalu diaspirasi, kistenya diperiksa PA, atau dari cairan misal ada efusi di pleura ya, jadi atau ada cairan di dalam rongga di dinding torak ya, kalau saya berusaha menerjemahkan ke bahasa yang supaya dipahami oleh awam misalnya ya, atau ada cairan di dalam rongga perut gitu ya, asites kalau bahasa kita ya. Jadi itu juga bisa dilakukan pemeriksaan patologi ya. Nanti itu adalah jenis pemeriksaan sitologi. Jadi nanti dari cairan itu seandainya ada sel-sel abnormal yang terlepas, itu bisa kita deteksi dari pemeriksaan sitologi. Dari pemeriksaan sitologi Ya, itu ya, dari dokter. cairan itu. Baik ya dokter. Nah, tadi dokter menyebutkan PCR dokter. Ya, Nah, akhir-akhir ini kan kita marak sekali nih dok, PCR-nya buat COVID gitu dokter. Nah, kira-kira untuk PCR COVID sendiri itu apakah masuk di bidang patologi anatomi juga ya dokter? Oh ya, bukan dokter Ovin ya. Jadi kalau itu nanti masuk ke bidang yang lain Ke ya. bidang yang lain. Iya, memang sama tekniknya, kita pakai teknik
PCR ya, tapi kita gunakan untuk kanker misalnya ya, misal untuk kanker paru kita mau lihat apakah ada mutasi pada gen tertentu. Nah, itu pakai PCR ya. Jadi untuk COVID bukan bidang PA gitu ya. Jadi Iya, nanti bidang PA-nya ini adalah untuk kanker untuk gitu kanker. ya. Iya, tapi mungkin memang teknologinya sama gitu ya, Dok. Ya, Metodenya sama. memang ya. Ya, baik dokter. Nah, seperti halnya tadi dokter, seperti pap smear. Tadi Ya, dokter kan betul. juga menyebutkan pap smear. Mm-mm. Sedangkan kita ketahui sendiri ya, pap smear di sini kan suatu deteksi ya dok ya. Deteksi Sebenarnya dini awalnya ya. deteksi Mm-mm. dini. Mm-mm. Itu juga merambat di dunia patologi anatomi Ya, juga memang ya dokter itu ya. bagian dari pemeriksaan patologi anatomi, Dokter Ovin ya. Jadi eh, setelah dilakukan pengambilan sampel untuk pap smear, ya sampel itu akan dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk selanjutnya nanti diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Begitu. Iya, baik. Ya, Ya, jadi banyak sekali ya teman-teman Ya. ya perannya dari patologi anatomi ini ya. betul. Ya. Nah, baik dokter, mungkin ini pertanyaan lanjutan dokter. Kadang kan kita sering lihat di berita gitu dokter, ada ditemukan misalkan maaf jenazah gitu ya, nggak tahu dia tiba-tiba meninggal gitu, terus kita lakukan otopsi gitu. Biasanya kan kita memeriksa organ-organ dalamnya begitu Betul, dokter. ya. Apakah di sini patologi anatomi juga berperan ya dokter Ya, ya? sebetulnya otopsi, clinical otopsi juga menjadi bagian dari pemeriksaan patologi, namun clinical otopsi terus terang sangat-sangat sedikit sekali jumlahnya ya, karena kebanyakan keluarga pasien menolak. Tentu saja saat ini kita bekerja sama dengan forensik ya, dengan forensik. Kalau dalam hal kasus yang diceritakan oleh Dokter Ovin tadi ya, misalnya ada penemuan jenazah yang melakukan otopsi dari forensik Dari ya. forensik. Nanti kalau dirasakan diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan dari organ dalamnya, nanti akan bekerja sama dengan patologi Dengan anatomi. patologi ya. anatomi. Nah, Ya. ya luar biasa nih dokter. Jadi ibaratnya saya bisa mengatakan patologi anatomi itu sebagai juru kuncinya gitu dokter Ya, ya. bisa dikatakan demikian Dokter Ya, Ovin juru ya. kuncinya dari semua penyakit khususnya yang kita bahas hari ini ya dokter ya. Betul. Dalam hal kanker dokter Betul, ya. karena sekarang saat ini kalau tidak ada diagnosis dari PA, tidak bisa di cover oleh BPJS. Iya, betul sekali Ya, ya. Nah, lanjut lagi nih dok. Ini kebetulan dokter membicarakan satu gitu. BPJS dokter. Kadang tuh Iya. orang kan setelah mendengarkan ini pasti berpikir, wah kira-kira berapa nih ya biayanya gitu dokter. Nah, oke. kira-kira apakah dia harus pembiayaan secara mandiri atau mungkin harus sudah tercover oleh BPJS Ya. seperti itu dokter? Kalau di rumah sakit pemerintah, pemeriksaan patologi ini sudah tercover ya dengan BPJS. Jadi pemeriksaan FNAB tadi yang saya sebutkan ya, pemeriksaan patologi anatomi rutin, bahkan pemeriksaan imunohistokimia juga sudah tercover oleh BPJS untuk rumah sakit pemerintah ya, seperti misal di rumah sakit RSUD Dr. Stomo ya. Kalau rumah sakit swasta saya kurang tahu Dokter Ovin ya. Ada mungkin yang bekerja sama dengan BPJS, tapi saya tidak paham apakah nanti itu sudah total juga di cover BPJS atau tidak. Karena kalau di rumah sakit pemerintah di RSUD Dr. Stomo sudah tercover. Ya, tapi untuk pemeriksaan yang lebih canggih lagi, misalnya mau PCR ya, sementara memang belum di cover oleh BPJS gitu. Jadi intinya kembali lagi ke instansi masing-masing ya dokter Betul, ya. ya. Khususnya untuk rumah sakit yang sudah merupakan rumah sakit pemerintah dokter, mungkin itu sudah tercover. Sudah tercover ya. Baik ya, luar biasa banget nih dokter. Ini tidak terasa sudah lebih dari 30 menit Oh, nih, ya? dokter. Kita ngobrolin tentang peranan patologi anatomi dokter. Ya. Jadi
itu kesimpulannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya peranan dari pemeriksaan patologi anatomi ini sangat vital ya, khususnya dalam penanganan kanker. Tidak hanya dari deteksi, tetapi juga sampai dari prognosis dan juga prediktif. Betul. Nah, baik dokter. Karena ini kita sudah hampir di penghujung acara nih dokter. Ya. Ada nggak sih dok pesan-pesan dari dokter kepada sahabat dokter Uner TV terkait topik kita hari ini dokter? Ya, pesan saya ya, dalam mewaspadai kanker ya, kita harus mengenali diri kita ya, mewaspadai diri kita, dan saya rasa penting sekali kita untuk mempunyai gaya hidup yang sehat ya, healthy lifestyle ya. Ya. Ya, itu tadi ya teman-teman pesan-pesan dari dokter Dia. Nah, baik dokter, karena Oh ini ya, lupa deteksi dini. Oh, deteksi dini, betul deteksi sekali. dini juga penting ya. Oke. Ya, itu tadi ya teman-teman pesan-pesan dari dokter Dia. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat ya dokter ya, buat teman-teman dokter Uner TV semuanya. Baik. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak dokter Dia Sama-sama, atas Dokter waktu yang sudah Ovin. diberikan. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dokter bisa menjadi amalan bagi dokter di kedepannya ya. Amin. Ya, baik. Baik teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat dokter Uner TV yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir pada topik kali ini. Saya Dr. Ovinanda Saputri mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.